Itu cewek yang dia temuin tadi di pos 2 tiba-tiba lompat ke jurang. Nggak lama kemudian dia naik lagi tuh sambil ngerangkak kayak nggak pernah terjadi apa-apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bilik Setiawan. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke guys, di video kali ini kita mendapatkan sebuah kisah pengalaman dari seseorang yang bernama Yusuf yang berasal dari kota Bogor. Jadi Mas Yusuf ini ingin membagikan pengalaman dia waktu mendaki ke Gunung Raung lewat jalur Kalibaru. Nah, dimana waktu itu dia sempat ketemu sama seorang pendaki perempuan, dan ternyata nih pas lagi ngelewatin jalur Shirathul Mustaqim, tiba-tiba itu cewek tadi yang dia temuin lompat ke jurang dan naik lagi tuh tiba-tiba. Nggak ada luka, nggak ada cedera, nggak ada sesuatu yang aneh terjadi. Jadi kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Kok bisa ya? Nah, siapa sih sebenarnya itu cewek? Orang apa bukan gitu kan? Nah, daripada penasaran, yuk langsung aja kita simak ceritanya. Nah, jadi kejadiannya ini bermula ketika Yusuf bersama salah satu teman kerjanya janjian nih ingin mendaki ke Gunung Raung. Cuman pas di hari keberangkatan, ternyata temannya tadi mendadak ngebatalin tuh, nggak jadi gitu kan, karena ada keperluan keluarga. Katanya sih salah satu keluarganya itu ada yang kena musibah, meninggal dunia. Akhirnya karena udah nyiapin semua perbekalan, bahkan sampai ada yang nyewa juga tuh, udah dibayar lunas, kan sayang banget gitu kan. Akhirnya Yusuf ini mutusin untuk tetap berangkat meskipun sendirian gitu. Dan dia juga mikir nih, nanti juga bakal ketemu orang kok di base camp. Nah, singkat cerita, berangkatlah nih Yusuf dari Bogor menuju ke base camp Kalibaru tuh. Dan bener aja tuh, ketika di base camp, dia ketemu sama satu rombongan pendaki asal Sidoarjo. Dan Yusuf pun ikut gabung nih sama rombongan tadi itu. Setelah registrasi dan berdoa bersama, jam 9 pagi nih pendakian pun dimulai. Dan di awal-awal pendakian itu semuanya berjalan lancar lah, nggak ada kejadian-kejadian aneh sampai dia tiba di pos 2. Nah, di pos 2 ini Yusuf ketemu lagi tuh sama pendaki cewek yang lagi duduk aja istirahat sendirian. Jadi cewek ini duduk terus posisinya itu agak ngejauh nih dari pendaki-pendaki lain. Nah, pendaki-pendaki yang ada di sekitar situ tampak cuek aja nih sama ini cewek gitu kan. Cuman Yusuf aja tuh yang masih berpikiran positif. Mungkin ini cewek memang lagi pengen sendiri gitu kan, nggak mau diganggu tuh. Kan ada tuh tipe-tipe orang yang modelnya introvert gitu kan, lebih senangnya tuh sendiri aja, fokus aja nikmatin alam gitu kan. Nah, akhirnya dilewatinlah itu cewek sama mereka sampai rombongannya Yusuf ini tiba di pos 3. Nah, di pos 3 ini Yusuf kaget loh, kok itu cewek udah ada di depan dia gitu kan. Padahal bukannya tadi dia masih istirahat di belakang, kapan nyusulnya gitu kan. Tapi lagi-lagi Yusuf ini masih berpikiran positif di situ. Mungkin waktu cewek tadi nyalip Yusuf ini lagi noleh ke lain gitu kan. Jadi dia nggak fokus. Dan dia juga nggak cerita nih sama teman-teman yang lain tuh. Dia pendem aja kejadian yang aneh tadi kan. Dan pas nyampe waktu maghrib nih, Yusuf sama rombongannya tiba di pos 7 dan ngecamp lah di situ. Nah, di pos 7 ini lagi-lagi Yusuf ngeliat nih pendaki cewek tadi ada di antara pendaki-pendaki itu, dan kondisinya pun masih sama kayak sebelumnya. Dia cuma duduk aja sendiri. Dan kali ini nih yang bikin Yusuf heran, kok muka cewek itu pucet banget gitu, nggak kayak waktu dia lihat di pos 2 tadi. Dan nggak cuma itu guys, cewek tadi sama sekali nggak kelihatan tuh kalau dia habis jalan jauh gitu. Jadi napasnya tuh kayak normal-normal aja, nggak ngos-ngosan gitu kan. Terus nggak ada keringat sama sekali, nggak kayak yang lain lah gitu kan, kucel, lusuh gitu kan, namanya habis jalan jauh gitu kan. Yusuf sempat mikir di situ, ini cewek hebat banget gitu kan, nggak ada capek-capeknya,
mungkin udah biasa kali ya gitu. Akhirnya nih singkat cerita, bermalamlah mereka di situ. Sampai sekitar jam 3 dini hari mereka berangkat tuh menuju ke puncak Gunung Raung. Dan disinilah nih puncak dari semua keganjilan itu terjawab gitu guys. Jadi waktu dia lagi ngelewatin itu jalur Shirathul Mustaqim yang terkenal sangat ekstrim, Yusuf ini posisinya paling belakang gitu kan. Dan tiba-tiba dia ngelihat itu cewek udah ada di depan dia. Dan cewek tadi tiba-tiba lompat ke jurang gitu guys, persis tepat di depan mata Yusuf. Dan gak lama kemudian itu cewek naik lagi gitu sambil ngerangkak. Gak ada luka, gak ada cedera sama sekali. Jadi bener-bener kayak gak pernah terjadi apa-apa sama dia. Nah, kebayang gak lu kayak apa tuh rasanya ngelihat kejadian kayak gitu persis di depan mata. Yusuf langsung lemes di situ, gemeteran tuh. Dia langsung duduk di tanah. Untungnya tuh dia masih bisa pegangan sama tali pengaman kan, yang memang udah ada tuh dipasang sama rombongan mereka. Dan disitulah Yusuf baru yakin kalau itu cewek yang dia temuin di pos 2 tadi bukan orang gitu guys, melainkan makhluk lain yang mungkin ya dia mau menunjukin keberadaan dia di tempat itu. Nah, akibat kejadian itu Yusuf jalannya nih jadi gemeteran tuh dia, jadi lambat gitu. Jadi baru jalan beberapa langkah, terus berhenti, narik napas, terus lanjut lagi jalan, berhenti lagi, gitu aja terus sampai dia tiba di puncak sejati. Dan di situ Yusuf juga masih diam aja, nggak mau cerita tuh apa yang udah dia lihat, karena takutnya kan nanti bakal ngeganggu mental teman-teman yang lain gitu kan. Nah akhirnya setelah pos di puncak, mereka turun lagi tuh lewat jalur yang berbeda sampai tiba di tempat camp yang ada di pos 7 tadi tuh. Dan alhamdulillah selama perjalanan turun sampai balik lagi ke area camp, nggak ada lagi tuh hal-hal ganjil. Dan pendaki cewek itu pun udah nggak kelihatan lagi tuh sampai mereka balik lagi tuh ke base camp. Nah setiba di base camp, karena masih kepikiran sama itu sosok perempuan, nanyalah Yusuf nih sama petugas base campnya kan, siapa sih sebetulnya cewek yang dia temuin di pos 2 kemarin? Dan ternyata guys, petugas base camp itu pun sebenarnya nggak begitu paham nih. Jadi dia belum pernah juga nih ketemu atau ditampakin sama sosok cewek tadi. Cuman nih menurut dia nih pernah ada kejadian beberapa kali itu pendaki kesurupan di pos 2 waktu sedang padat-padatnya pengunjung gitu. Jadi kayaknya pendaki cewek ini nggak suka tuh kalau terlalu rame pengunjung datang ke tempat itu gitu. Jadi dia mungkin merasa terusik gitu kan. Ya seperti itulah gitu. Akhirnya selesai ngobrol-ngobrol, bersih-bersih dan istirahat, Yusuf pun ngelanjutin perjalanan sampai tiba kembali di Bogor gitu guys. Oke, terima kasih Mas Yusuf atas pengalamannya. Nah, jadi apa nih kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman Yusuf tadi? Mungkin ya, setiap memulai aktivitas itu terutama perjalanan, agar kita selalu berdoa biar diberikan keselamatan lah gitu kan. Terus kalaupun kita menemuin hal-hal ganjil atau aneh selama pendakian, usahakan tetap tenang dan berusahalah berpikiran positif dan tetap fokus, nggak bikin panik anggota rombongan yang lain gitu kan. Dan yang terakhir mungkin nih, tetap berperilaku sopan dan tidak merusak alam, dan selalu menjaga kebersihan selama di pendakian gitu. Karena mungkin kan ada juga nih makhluk-makhluk lain tuh yang nggak suka gitu dan merasa terusik gitu kan dengan kehadiran manusia di tempat itu. Apalagi kalau orang tersebut sampai membuat kerusakan di alam. Nah, gimana menurut kalian guys? Boleh banget nih tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, kalau kalian memang suka dengan kisah tadi, ya langsung aja tekan tombol like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Gua Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.